Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 562 mata lebih tinggi dari langit. Lin Yu tersenyum dan berkata, meskipun saya benar tentang bahan obat yang Anda rendam dalam air, saya tidak mengatakan bahwa itu tepat untuk Anda. Anda sama sekali tidak memiliki gejala tubuh dingin. Tidak hanya Anda tidak memiliki gejala, tetapi tubuh Anda lebih besar dari itu. Sehatlah dengan orang yang berbicara. Oh, dari mana asalnya? Pria berjubah itu segera tertawa melihat pertunjukan itu dan bertanya dengan penuh minat, setiap obat yang baru saja Anda sebutkan adalah obat untuk mengobati flu tubuh. Ketika semua orang mendengar kata-kata Lin Yu, mereka langsung bingung, meskipun mereka, termasuk Zhao Zongji, tahu sangat sedikit tentang pengobatan Tiongkok, mereka tahu sedikit tentang penyakit umum dingin tubuh, dan melihat jubahnya. Anda bisa menebak bahwa itu adalah gejala tubuh dingin dengan munculnya rasa takut dingin di lantai 3 dan lantai 3 pada laki-laki. Bagaimana ini bisa salah ketika dia sampai di mulut Lin Yu? Bisa. Ya, beberapa obat yang Anda minum memang untuk pengobatan tubuh dingin, dan mereka juga memiliki rangkaian perawatan yang lengkap. Hampir semua obat untuk menghangatkan bagian tengah dan mengusir dingin, menghangatkan ginjal dan mendapatkan kembali yang, menghangatkan hati dan menghalau dingin, dan menghangatkan paru-paru untuk diminum naik. Lin Yu menatapnya dan berkata sambil tersenyum, tanyakan saja, jika seseorang benar-benar memiliki begitu banyak gejala flu tubuh, di mana mereka bisa hidup? Pria berjubah menyipitkan matanya, tersenyum di sudut mulutnya, dan bersinar di kedua matanya yang ramping. Dia bertanya dengan penuh minat, lalu, menurut Tuan He, jika saya tidak memiliki tubuh yang dingin, mengapa repot-repot memakai ini? Apakah Anda memiliki lebih banyak pakaian dan minum obat-obatan hangat dan tonik ini? Karena toples di tanganmu. Lin Yu tersenyum tipis padanya, mencapai titik kunci, dan dengan tajam menyapu pot tanah tak tahu malu yang dipegang oleh pria berjubah. Pria berjubah tiba-tiba mengubah wajahnya ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, matanya penuh dengan keterkejutan, dan Wei tidak menyangka mata Lin Yu begitu beracun, dan dia bisa melihat rahasianya dalam sekejap. Dia menatap mata Lin Yu yang murni, cerah dan tersenyum, dan dia tiba-tiba panik. Dia merasa seperti seorang gadis besar dengan pakaian telanjang di depan Lin Yu, tanpa tempat untuk bersembunyi, tidak ada rahasia. Ketika semua orang mendengar kata-kata Lin Yu, mereka tiba-tiba merasa curiga. Mereka semua melihat pot tanah liat di tangan pria jubah mendengar kata-kata Lin Yu, dan melihat sarung tangan berat di tangannya. Mereka semua merasa bahwa kata-kata Lin Yu cukup bagus. Percayalah, alasan mengapa pria berjubah ini merasa begitu dingin sebenarnya karena dia sangat penasaran dengan isi tempayan tanah di tangannya. Tapi mereka juga agak skeptis, lagi pula, meski toples seukuran ini diisi dengan es, itu tidak akan membuat pria berjubah itu merasa sedingin itu. Apa yang baru saya katakan itu benar, Tuan, dia benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Melihat bahwa semua orang sedang melihat kendi tanah di tangannya, pria berjubah itu tanpa sadar berbalik ke samping dan melindungi kendi tanah itu dengan jubahnya, seolah-olah dia tidak ingin menunjukkannya kepada orang lain. Tuan, sebenarnya isi toples apa yang Anda pegang? Zhao Zongji bertanya dengan rasa ingin tahu. Maaf, aku tidak bisa memberitahumu ini. Pria berjubah tersenyum acuh tak acuh, dan kemudian mengabaikan Zhao Zongji, Lin Yu dan yang lainnya, mengangkat kepalanya dan berkata kepada Yuan He, Direktur Yuan, saya baru saja melihat cedera keponakan Anda. Jika saya menebak dengan benar, cederanya iya. Berbicara tentang ini, dia melirik Zhao Zongji dan Lin Yu ke samping dengan beberapa penghindaran. Oh, tidak apa-apa, katakan saja. Yuan He memberi isyarat bahwa pria jubah itu baik-baik saja, biarkan dia melanjutkan. Faktanya, sebagai orang kedua di rumah sakit,
Zhao Zongji juga memiliki pemahaman tentang situasi umum Departemen Intelijen Militer. Dia tahu bahwa ada perbedaan tertentu antara orang-orang di Departemen Intelijen Militer dan orang-orang biasa. Cederanya pasti disebabkan oleh ahli seni yang mendalam, kan? Pria berjubah itu bergegas ke Yuan He dengan wajah serius dan berkata, sebagai sekolah berusia 1000 tahun, orang-orang dari dokter misterius secara alami memiliki pemahaman yang sangat menyeluruh tentang teknik misterius, dan banyak dari mereka juga telah mempraktikkan teknik misterius. Ya, Tuan, Anda benar-benar ahli dalam pengobatan. Yuan He mengangguk berulang kali ketika mendengar kata-kata itu. Dia tidak punya waktu untuk memberikan informasi ini kepada pria jubah sebelumnya. Dia tidak berharap pria jubah melihatnya sekilas, tetapi setelah memikirkannya, jika dokter misterius itu bahkan tidak dapat melihat ini, dia masih mengaku sebagai sesuatu yang misterius. Dokter. Alasan mengapa ini terjadi pada lukanya adalah karena senjata yang digunakan oleh ahli seni yang mendalam ini. Pria berjubah itu mengerutkan kening dan berkata pada Yuan He. Lin Yu, yang berada di samping, tidak terburu-buru juga. Dia berencana untuk mendengarkan pria berjubah itu. Mungkin dia bisa mendengar beberapa informasi berguna darinya. Senjata. Ekspresi Yuan He berubah. Dia mengembunkan alisnya dan memikirkannya dengan hati-hati, dan kemudian berkata dengan curiga kepada pria berjubah, Tuan, apakah Anda tahu senjata apa yang menyakitinya? Saya tidak tahu ini untuk saat ini, saya harus kembali dan mencari informasi, tetapi itu pasti harta Xuanling yang sangat kuat. Pria berjubah itu berkata dengan suara yang dalam, sebenarnya, dia juga sangat ingin tahu tentang hal ini. Kalau begitu luka keponakanku, bisakah kau mengobatinya? Yuan He menelan ludahnya dan tampak sedikit gugup. Bagaimanapun, dia berbaring di dalam tapi keponakannya. Direktur Yuan, sejujurnya, keponakanmu cedera, di dunia ini, tidak ada dokter yang bisa mengobatinya. Pria berjubah itu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Apa? Wajah Yuan He tiba-tiba berubah ketika dia mendengar ini, wajahnya memucat, dan dia terlihat sangat terkejut, bukankah ini berarti keponakannya sudah mati? Lin Yu, Zhao Zongji dan yang lainnya juga mengubah ekspresi mereka ketika mendengar ini, mereka tidak menyangka sekolah yang begitu kuat akan menjadi tidak berdaya dengan cedera seperti ini. Tapi yang tidak mereka duga adalah suara laki-laki jubah itu berbalik dan berkata dengan santai, Direktur Yuan, jangan gugup, saya sedang berbicara tentang tidak ada dokter yang dapat mengobatinya. Maksud saya dokter biasa di Huaxia Dadi. Anda tahu, kami dokter misterius sama sekali bukan konsep dengan dokter biasa seperti itu. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, wajah Zhao Zongji tiba-tiba tenggelam. Tanpa diduga, pria berjubah itu berputar-putar dan menunggu di sini. Kata-katanya sama saja dengan menyindir semua dokter pengobatan Tiongkok dan Barat di luar sekolah Xuanyi. Sepertinya mengatakan bahwa kalian semua brengsek, tapi aku satu-satunya yang merupakan master dari dokter misterius. Lin Yu mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, dan sangat tidak bahagia. Dia tidak menyangka bahwa pria berjubah itu tampak tenang, tetapi dia adalah orang yang begitu sombong di tulangnya. Meskipun dia baru saja menyebut dirinya, Dokter Suci, dia ada di tulangnya. Mungkin dia sama sekali tidak memikirkan dirinya sendiri. Orang yang tidak konsisten seperti ini adalah yang paling menakutkan dan menjijikkan. Namun, Yuan He sangat gembira saat mendengar kata-kata itu, dan buru-buru mengangguk dan berkata, artinya, Tuan Sangguan, maksud Anda adalah bahwa Anda dapat menyembuhkan keponakan saya. Kamu bisa mencoba. Masalahnya seharusnya tidak besar. Pria berjubah bernama Sangguan itu memiliki dada, dan berkata dengan bangga di antara alisnya. Potong, setelah berbicara lama, kupikir itu semacam ahli, ternyata pembohong yang merasa benar. Tan Kai sangat kesal ketika mendengar pria berjubah itu mencibir dan mengejek pria berjubah itu. Tan Kai, apa yang kamu bicarakan omong kosong?
Yuan He mengerutkan kening dan memarahi Tan Kai dengan dingin. Direktur Yuan, saya melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Anda tidak percaya Tuan He, seorang dokter jenius yang luar biasa. Anda percaya pada jenis dokter sombong yang muncul entah dari mana dan berbicara dengan liar. Anda tidak takut dia akan menyembuhkan Kapten Yuan. Bagaimanapun. Tan Kai melirik pria berjubah dan berkata dengan marah. Yuan dia melihat bahwa Tan Kai sangat kasar, matanya melebar, dan dia akan mendapat serangan. Dia tidak menyangka bahwa pria berjubah itu tiba-tiba berdiri dan tersenyum pada Tan Kai, adik kecil ini. Meskipun Tuan He Jiarong membawa kata dokter jenius di depanmu. Tapi di depan dokter misterius kita, dia hanyalah seorang dokter Ping-Ping yang baru saja melakukan kontak dengan sedikit pengobatan Tiongkok. Dia memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan ini, dokter misterius itu memiliki sejarah panjang ribuan tahun, dan dia telah mengumpulkan banyak buku kuno dan klasik, dan dia memiliki banyak resep rahasia. Belum lagi Lin Yu muda, yang berusia 70 atau 80 tahun. Dokter TCM lama di Suanyi masih hanya bisa dianggap sebagai murid TCM. Meskipun Lin Yu mengetahui kekuatan dari dokter misterius itu, dia sangat tidak senang ketika dia mendengar pria berjubah itu. Awalnya, dia mengira bahwa kepala dokter misterius itu akan menyembah saudara laki-lakinya dan leluhurnya, dan kualitas dokter misterius itu tidak akan seburuk itu. Tapi saya tidak menyangka dokter misterius ini akan begitu sombong. Tetapi sebelum Lin Yu dapat berbicara, Tan Kai berkata dengan marah kepada pria berjubah, Anda benar-benar tidak malu. Keterampilan medis Tuan He telah lama dikenal di ibu kota, dan Anda, yang disebut dokter misterius, kami tidak memiliki apa-apa. Dengarkan itu. Adik kecil, karena kamu begitu yakin dengan si jenius He, bagaimana kalau hari ini aku akan bersaing dengan si jenius He di tempat? Agar aku bisa melihat pesona si jenius Beijing. Pria berjubah tersenyum dengan tenang, tetapi ketika dia berbicara, dia menoleh dan menatap Lin Yu, seolah-olah dia bertanya pada Lin Yu apa yang dia maksud. Bandingkan, katamu, bagaimana membandingkan? Sebelum Lin Yu dapat berbicara, Tan Kai berteriak pada pria berjubah itu terlebih dahulu. Ini sangat sederhana. Karena begitu banyak orang di Departemen Intelijen Militer yang mengalami trauma aneh seperti ini kali ini, maka kita lebih baik daripada siapapun untuk menyembuhkan luka ini. Pria berjubah tersenyum ringan dan berkata dengan percaya diri dan tenang. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.